Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Arqam, para asatidz, para kiai, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pengurus Majelis Ta'lim Darul Arqam, Ustadz Abdul Muin, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, bisa datang melangkahkan kaki ke Majelis Darul Arqam ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita, berzikir menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan sebentar lagi insyaallah kita akan tambah ibadah kita dengan menuntut ilmu, membaca, mempelajari, dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang tertulis di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang tentunya semua yang kita lakukan di tempat ini pada pagi ini akan membawa manfaat dan kebaikan yang besar di kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, masih berbicara tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Tasi'an, yang kesembilan daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni subutul bisyarati bil jannati li akhiri hadhil ummati kama sabata li awwaliha. Tetapnya adanya berita gembira akan dimasukkan ke dalam surga untuk yang terakhir dari umat ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk yang pertama daripada umat ini. Ja'a fil hadisi an Abi Umamata al-Bahili, ada disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman ra'ani wa amanabi wa tuba sab'a marratin liman lam yarani wa amanabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba, beruntung. Ya. Namun selain beruntung ada makna lain dari tuba yang nanti akan disebutkan. Ya, tuba, beruntunglah. Siapa yang beruntung? Liman ro'ani, orang yang melihat aku. Siapa yang melihat Nabi? Para sahabat, orang yang sezaman dengan Nabi. Tapi enggak cukup sezaman dengan Nabi, hanya melihat Nabi, tetapi wa amanabi, beriman kepadaku, percaya kepadaku. Ya, beruntung mereka yang melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Tapi tubanya satu kali, beruntungnya satu kali. Wa tuba, dan beruntung sab'a marrat, 7 kali. Siapa yang beruntungnya 7 kali? Liman lam yaroni, orang yang tidak pernah melihatku tetapi wa amanabi, beriman kepadaku. Kita pernah ngelihat Nabi, Pak? Enggak. Tapi kita beriman kepada Nabi. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang dikatakan beruntung sebanyak 7 kali ini. Di dalam riwayat lain, tuba liman ro'ani wa amanabi marrotan,
wa tuba liman lam yaroni wa amana bi sab'a marrat. Redaksinya, beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku 1 kali, dan beruntung buat orang yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku 7 kali. Wa ta'aqqab, banyak tuh riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keberuntungan orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi tetapi beriman kepada Nabi. Ya, dari hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam kitab hadis yang lainnya dari sahabat Nabi yang lainnya. Waqad su'ila Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah ditanya, faqila, ada yang bertanya kepada Nabi, ara'aita man amana bik walam yaroka wasaddaqoka walam yaroka. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Nabi terhadap orang yang beriman kepadamu padahal dia nggak pernah melihatmu? Ya, orang yang membenarkanmu dan dia tidak pernah melihatmu. Apa jawab Nabi? Qala ulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Ulaika ma'i, mereka itulah orang-orang yang akan bersamaku. Tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Tuba liman amanabi walam yaroni salasa marrat. Ya, beruntung orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihatku sebanyak 3 kali. Ya, dari sini kita ketahui bahwasanya ada keistimewaan buat orang yang melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Ya, tetapi kita nggak perlu bersedih hati. Ya, mungkin pastilah ya setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad ingin melihat Nabi Muhammad, ingin bersama Nabi Muhammad, ingin mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad. Dan kita nggak mendapatkan itu. Kita nggak hidup sezaman dengan Nabi, kita nggak beriman, nggak pernah melihat Nabi. Tapi jangan kecil hati. Ya, tidak melihatnya Nabi tidak menghalangi kita untuk beriman kepada Nabi, itu merupakan sesuatu yang luar biasa, Pak. Ya, makanya jangan pernah kita menyesal dilahirkan di zaman sekarang, tidak dilahirkan di zaman Nabi. Coba dulu kalau lahirnya di zaman Nabi, hidupnya di zaman Nabi, kan enak ngelihat Nabi. Enggak. Kapan kita dilahirkan, di zaman mana kita dilahirkan, di zaman itulah yang terbaik buat kita. Boleh jadi kita dilahirkan di zaman Nabi, ngelihat Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi. Mauan mana? Ya, hidup di zaman Nabi tapi jadi Abu Jahal mau gitu. Ya, Abu Jahal ngelihat Nabi nggak? Hidup sezaman nggak sama Nabi? Abu Lahab bagaimana? Kenal gak sama Nabi? Ngelihat Nabi gak? Oh, pamannya bagaimana gak kenal, bagaimana gak ngelihat? Tapi beriman gak kepada Nabi? Ya, ini yang jadi satu keuntungan. Dan kita mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Dikatakan orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi tetapi beriman kepada Nabi, kita dianggapnya oleh Nabi apa? Saudaranya Nabi. Oh, luar biasa ya. Wa rawat Tabarani bi rijalin siqatin wal Hakim an Abdullah bin Yasar marfu'an tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, di dalam riwayat lain Nabi SAW pernah bersabda bahwa beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, para sahabat. Kemudian apa? Wa tuba liman ra'ani liman ro'a man ro'ani, dan beruntung orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Siapa nih? Tabi'in. Wa tuba liman ro'a man ro'ani tuba lahum husnu ma'ab. Ya, beruntung orang yang melihat aku, orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku. Beruntung mereka semua. Tapi dengan catatan di dalam bingkai keimanan kepada Nabi SAW. Sahabat melihat Nabi, beriman kepada Nabi, beruntung.
tabi'in melihat orang sahabat yang melihat Nabi. Tabi'in gak ngelihat Nabi, tetapi melihat orang yang melihat Nabi, yaitu para sahabat. Beruntung. Nanti ada lagi generasi selanjutnya, tabi'in, orang yang melihat Nabi. Ya, tabi'in ngelihat tabi'in ngelihat sahabat ngelihat. Ini semuanya beruntung dan mereka akan mendapatkan kebaikan di alam akhirat nanti. Waja'a fi hadisin akhrajahu Tabrani, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Nah, ini yang tadi saya bilang makna lain dari tuba. Apa tuba itu maknanya selain beruntung? Annahu sallallahu alaihi wasallam suila. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma tuba? Tuba itu apa?" Jawab Nabi, faqala syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah nama pohon yang ada di surga. Salah satu pohon yang ada di surga. Artinya siapa yang beriman, siapa yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dia akan mendapatkan satu pohon di surga. Dan siapa yang tidak pernah melihat Nabi tetapi beriman kepada Nabi, dia akan mendapatkan 3 pohon. Di dalam riwayat lain 7 pohon di surga. Ya. Ini keuntungan buat orang yang beriman kepada Nabi walaupun dia enggak melihat Nabi. Wa bihadza sabata fadlul imani bih sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran li hadhil ummah. Dan dengan keterangan-keterangan yang disebutkan tadi telah jelaslah keutamaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di generasi awal maupun di generasi akhir daripada umat ini. Itu yang ke-9. Yang ke-10, asyiran subutul fadl li akhiri hadhil ummah kama sabata li awwaliha. Tetapnya keutamaan untuk generasi akhir dari umat ini sebagaimana telah ditetapkan keutamaan untuk generasi awal umat ini. Tasbutu bil ittifaqi afdhaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Telah jelas sepakat keutamaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dzalik ma jaa fi sahihain wa ghairihima. Ya, ditunjukkan atas yang demikian itu apa yang telah disebutkan di dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab-kitab hadis lainnya. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Di dalam riwayat lain disebutkan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Nabi bersama para sahabat. Ini gak ada yang bisa nandingin. Makanya keutamaan sahabat luar biasa, Pak. Sehebat apapun orang yang datang setelah sahabat, tidak bisa menandingi seorang sahabat dari sisi keutamaan. Ya. Saya punya guru pernah bilang apa? 1000 orang Junaid al-Baghdadi, 1000 Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini adalah imam yang dari beliau inilah muncul disusun ilmu tentang tasawuf. Hebat, imam besar. Sehebat-hebatnya Imam Junaid al-Baghdadi, jangankan 1 Imam Junaid, 1000 Imam Junaid al-Baghdadi dibandingkan dengan 1 sahabat yang paling rendah tingkatannya, itu lebih mulia sahabat yang paling rendah tingkatannya dibandingkan dengan 1000 Imam Junaid al-Baghdadi. Kenapa bisa begitu? Keutamaan sahabat luar biasa. Dan itu disebutkan oleh Nabi sendiri. Kata Nabi apa? Jangan menghina sahabatku. Ini peringatan buat kita. Ya, hati-hati. Ya, apalagi sampai kita mencela sahabat. Ya, merendahkan sahabat. Berat konsekuensinya itu. Jangan menghina sahabatku. Seandainya salah satu dari kalian, maksudnya orang selain sahabat, ya, umat Nabi selain sahabat, seandainya salah satu dari kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud di jalan Allah, kita sedekah di jalan Allah, ya, sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Sedekahnya berupa emas, emasnya segede gunung. Berapa duit? Ada yang pernah nggak? Nggak ada yang pernah. Ada yang punya nggak? Ya nggak juga. Gitu.
Ya, sedekah buat maulid cuman 5.000, itu juga yang nagih 3 kali datang. Sebut emas segede gunung. Seandainya ada orang selain sahabat infak emas seberat gunung di jalan Allah Ta'ala dibandingkan dengan infaknya sahabat Nabi 1 mud. Kalau cara kita beras, sedekah beras 1 mud tuh segini tuh, 1 mud. Sahabat nih, atau bahkan kata Nabi bukan 1 mud tapi setengah mud, segini dong. Beras di karung ciduk gini, terus setengah mud. Sahabat segini doang, dibandingin sama kita sedekah emas segede gunung. Mana yang lebih berat timbangannya di sisi Allah Ta'ala? Timbangannya sedekahnya sahabat setengah mud beras. Ya, nah ini sekarang mulai udah banyak sebenarnya, bukan sekarang aja, dari sebelum-sebelumnya. Ya, dari zaman saya kuliah atau bahkan mungkin dari sebelumnya ada orang-orang yang berani mencela sahabat Nabi, menghinakan sahabat Nabi, menistakan sahabat Nabi. Terutama yang disasar, yang dituju adalah sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai arti penting di dalam hukum agama Islam, di dalam sendi-sendi ajaran agama Islam. Siapa di antaranya yang direndahkan adalah Abu Hurairah. Ya, apaan tuh Abu Hurairah? Baru masuk Islam belakangan tapi ngeriwayatin hadis paling banyak. Kenapa bukannya Abu Bakar? Nah, nggak pernah belajar sejarah loh. Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum wafatnya Nabi, Pak. Artinya bukan termasuk sahabat yang dari awal dakwah Nabi beliau udah ikut beliau 3 tahun. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Itu berkat doanya Nabi SAW. Ini kan Abu Hurairah bilang karena belakangan ikut Nabi dan gak ada apa yang biasa dilakukan secara rutin, ya kasarnya gitu, pengangguran lah gitu ya. Akhirnya apa? Beliau bisa nyertai Nabi, ngikutin Nabi kemana saja Nabi pergi, dampingin Nabi terus selama 3 tahun di akhir hayatnya Nabi. Banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi ya namanya orang, ya kan nggak bisa sekali dengar langsung apal. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi, Nabi, saya banyak mendengar apa yang engkau sampaikan, tetapi nggak semuanya bisa saya ingat. Ada yang saya lupa. Gimana nih biar saya bisa ingat terus? Tolong doa kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi menyelimuti, ya, menutupi badan Sayyidina Abu Hurairah dengan sorbannya, tutupin, kemudian didoain sama Nabi. Selesai didoain dibuka lagi. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, sejak saat itu aku tidak pernah lupa sedikit pun apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi ngomong sekali langsung apal, ngomong sekali apal, ngomong sekali apal. Bukan cuma Nabi, semua orang yang didengar sekali didengar apal. Sama kayak kita ya. Sehingga banyak Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis bukan cuma dari Nabi tetapi dari sahabat-sahabat yang lebih dulu mendengar dari Nabi. Sehingga sahabat dihajar nih Abu Hurairah. Masalahnya kalau Sayyidina Abu Hurairah ini dihilangkan dari daftar sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi, konsekuensinya apa? Berapa banyak hadis Nabi yang harus dibuang. Begitu pula Sayyidatuna Aisyah. Ya, dibilang masih kecil. Jangan lihat umurnya, kecerdasannya bagaimana. Ya. Jangan. Ya, hati-hati. Satu orang yang hebat sekalipun ya setelah zaman sahabat, jangankan 1, bahkan 1000 itu nggak bisa menandingi kemuliaan seorang sahabat Nabi. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya zaman tabi'in,
tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman yang berikutnya lagi, zaman tabi'in. Qala ulama, berkata ulama, al maksud bidzalika asrus sahabah. Ya, yang dimaksud dengan qarni adalah zamannya sahabat. Ya, dan lama masa sahabat itu, zaman Nabi dan bersama para sahabat itu sejak Nabi diutus sampai Nabi wafat. Ya, mi'ah wa ishrun. Ya, ada yang mengatakan 120 tahun, kurang sedikit atau lebih sedikit. Ya, dilihat dari perbedaan kapan terakhirnya wafat sahabat Nabi yang terakhir itu tahun berapa. Ya, kemudian zaman setelahnya siapa? Zaman yang setelah sahabat wahumut tabi'un, yaitu zaman tabi'in. Ya, masanya tabi'in itu sekitar kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Ya, kalau dilihat dari zaman terakhir sahabat. Kemudian zaman setelahnya yaitu zaman atba'ut tabi'in. Ya, sekitar 50 tahun, ya, sampai tahun kira-kira 220 Hijriyah. Ini semua menunjukkan bahwasanya generasi awal dari umat ini lebih afdol dari generasi yang datang setelahnya. Apalagi dengan zaman kita. Makanya fitnahnya itu lebih, ya, generasi, tidak ada satu zaman yang datang melainkan zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya, dan zaman setelahnya itu lebih buruk dari zamannya. Orang-orang tua kita bilang ini zaman edan. Seandainya orang tua kita yang udah meninggal ngelihat zaman sekarang, dibilang zaman apa? Imam Ghazali bilang di zaman beliau hidup, zaman ini adalah zaman yang sudah rusak. Gimana kalau Imam Ghazali ngelihat zaman sekarang? Mau dibilang apa nggak tahu. Ya, setelahnya lebih lagi begitu terus. Tapi ada ulama yang mengatakan apa? Zaman yang datang setelahnya itu nggak lebih tidak kalah baiknya dengan zaman yang datang sebelumnya. Ya, apa dasarnya? Ada pernah satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan. Tahukah kalian makhluk apa yang paling afdol keimanannya? Para sahabat menjawab apa? Qulna al malaikah, para malaikat. Wow. Kata Nabi apa? Qala wa huqqan lahum bal ghairuhum. Benar, nah malaikat nggak punya nafsu. Keimanan malaikat itu statis, Pak. Nggak nambah, nggak kurang. Gitu aja. Benar. Selainnya siapa? Qulna al-anbiya, para nabi, kata para sahabat. Ya. Qala wa haqqun lahum bal ghairuhum. Benar. Selain para nabi. Nah, akhirnya diam para sahabat, nggak jawab lagi. Maka Nabi SAW menjawab apa? Afdalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni fahum afdalul khalqi imanan. Ya, sebaik-baik makhluk keimanannya adalah satu kaum yang berada di tulang rusuk orang-orang tuanya. Maksudnya tulang rusuk orang-orang tuanya ini adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ngelihat Nabi. Sementara cikal bakal anak-anak mereka itu ada di tulang rusuk mereka, kan gitu. Kita ini kan berasal dari tulang rusuk air mani yang ada di tulang rusuk bapak kita. Begitu juga para tabi'in atau tabi'in. Ini mereka berada di tulang rusuk orang tua mereka ketika Nabi masih ada. Ya, ketika mereka lahir Nabi sudah wafat. Maka mereka ini apa? Yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihatku. Fahum afdalul khalqi imanan.
maka mereka ini adalah orang yang paling afdol keimanannya. Begitu juga di dalam riwayat lain apa? Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ibn Al-Jarrah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna?" Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih baik daripada kami? Aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Kami masuk Islam, ya, berada di awal-awal Islam bersamamu. Wa jahadna ma'ak, kami berjihad bersamamu. Maka jawaban Nabi apa? Qala qaumun yakununa min ba'dikum. Ya, ada orang yang lebih baik daripada kalian, yaitu orang-orang yang mereka datang setelah kalian, beriman kepadaku, yu'minu nabi walam yarawni, bahkan dan mereka tidak pernah melihatku. Ya, tapi di sini oleh pengarang dikatakan wa nahnu la nuhibbu an nata'arrada ilal khilafil jari bainal ulama fi qadiyatit taswiyah. Ya, kita enggak ngomongin deh, enggak perdebatin ulama yang bilang zaman Nabi yang paling baik, ada ulama yang mengatakan zaman setelah Nabi itu lebih baik lagi. Tapi intinya apa? Semua umat ini, baik yang pertama maupun yang terakhir, berada di dalam kebaikan dan keutamaan. Tapi yang perlu dicatat, selama di dalam koridor keimanan kepada Allah, kepada Nabi. Kalau udah nggak ada keimanan, maka jangan mengaku-ngaku sebagai golongan yang baik. Jangan berharap akan mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Ya, kalau udah ada penyimpangan di dalam keimanannya, khawatir keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi ini akan dibatalkan, ditarik, diganti, di cancel. Ya, nih saatnya nih. Ini tanggal berapa nih? Ya, atas nama toleransi, kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan agama, menodai akidah, mencampur adukan antara keyakinan satu agama dengan keyakinan agama yang lain. Ya, ikut-ikutan merayakan hari keagamaan agama lain, ya, dengan alasan toleransi. Ya, ikut sembahyang, itu ya, ikut nyanyi-nyanyi, ikut memakai pakaian mereka. Hati-hati, ya. Kita kan harus toleransi, betul. Nabi kita mengajarkan toleransi. Nggak ada orang yang paling toleransi daripada Nabi. Gimana bentuk toleransi? Toleransi itu apa? Toleransi itu menghormati, bukan mengikuti. Toleransi itu ketika kita punya seorang sahabat, tetangga, kenalan yang beragama lain, dan kemudian dia mau melaksanakan ibadah agamanya, kita berikan kesempatan, kita biarkan, kita nggak ganggu. Itu toleransi. Bukannya kita ikutin ibadah dia, bukan kita campurin ibadah dia, bukan kita ikutin gaya dia. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu ala hujrid dabbi la dakhaltumuh. Nanti kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal sejengkal, ya, sehasta sehasta, ya, sampai saking ngekornya, saking ngikutinnya, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke dalam lubang biawak juga. Sahabat nanya, qalu, ya Rasulullah, al Yahud wan Nasara, wahai Rasul, orang-orang sebelum kita itu siapa? Yahudi apa Nasrani? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi? Ya, pakai topi kerucut, siapa yang ngajarin? Ya, kiai mana, Habib mana yang ngajarin suruh pakai kerucut? Ada gitu, kitab mana itu? Ya, umat Islam mesti pakai kerucut. Takutnya sembahyang pakai topi kerucut lagi, ya, dipakai tuh sembahyang. Ya, yang ngajarin siapa? Kita mau ngikut siapa? Ya, kita mau ngikut siapa? Tar seminggu lagi,
banyak yang tiup-tiupan. Ya, lo ngapain? Itu caranya siapa? Hati-hati, mesti pinter kita, mesti jeli. Jangan tata cara agama lain kita ikuti. Ya, konsekuensinya berat Pak. Gitu ya. Itu ada orang begitu, udah biarin deh kalau orang lain, yang penting kita jangan. Kita mau kata apa lagi? Atas nama toleransi yang kebablasan. Ya, ikut-ikutan tata cara. Ya, habis bagaimana lagi? Kalau nggak begini kan nggak dapat duit. Oh, ujung-ujungnya pantes itu nggak jauh dari pendaringan gitu. Mati ya, kalau nggak ngikutin cara mereka mati, nggak ngikutin cara mereka nggak bisa makan. Hati-hati Pak, nih anak-anak kita terutama harus kita jaga, jangan sampai mereka terbiasa untuk melakukan tata cara ritual dari agama orang. Ya, jangan ada yang niup trompet, beliin trompet. Ya, habis bagaimana? Anak minta ngerengek-rengek gitu, minta beliin trompet, gimana? Beliin aja yang lain dah. Ya, beliin aja beduk gitu. Enak dah gitu. Ya. Ya kan begitu ya. Beliin trompet bukan, ya Allah. Maaf nih, kali di sini ada yang dagang trompet nih, maaf. Agak beliin aja beduk biar seneng gitu ya. Jadi hati-hati, ini luar biasa, fitnah ini luar biasa ya. Jangan sampai kita terseret di dalam arus orang-orang yang menginginkan kita mengikuti cara mereka. Kalau itu terjadi, khawatirnya kita udah nggak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi, menjadi golongan yang utama, menjadi kelompok yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala karena kita nggak pernah melihat Nabi tapi kita beriman kepada Nabi. Khawatir imannya kita kepada Nabi karena kita melakukan hal-hal yang tadi ini menjadi ternodai, menjadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah bisa menjalankan apa yang dibebankan oleh Allah kepada kita, menjaga keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada Al-Quran, tidak menodai dengan sedikit apapun yang bisa menghalangi kita dari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA yang telah menyampaikan materi pelajarannya pada pagi hari ini dengan kajian kitab Saraful Ummah Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dengan guru kita pada Sabtu terakhir di bulan Januari di tahun 2022. Para jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah pagi hari ini kita disiapkan sarapan pagi dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Ishaq dan Ibu Hajah Neneng. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Neneng Allah panjangkan usianya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya sehingga segala usahanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambahkan lagi rezekinya yang halal yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang kedua, insyaallah besok hari Ahad pengajian Fathul Muridin bertempat di Mushallah Darul Khair di Kelurahan Pasar Manggis. Jadi insyaallah pengajian Fathul Muridin besok bertempat di Mushallah Darul Khair. Kemudian yang berikutnya ada beberapa hamba Allah yang telah menitipkan infaknya untuk kegiatan renovasi Musholla Darul Arqam. Yang pertama kami terima dari Ibu Fajar Satriatna sebesar 2 juta rupiah, dari jamaah Musholla Al-Furqan sebanyak 3.350.000 rupiah, dari keluarga almarhum Haji Madiar bin Samsudi sebanyak 200.000 rupiah, dari Ibu Ira sebanyak 200.000 rupiah, hamba Allah sebanyak 100.000 rupiah, hamba Allah sebanyak 100.000 rupiah, dari Bapak Syukron sebanyak 50.000 rupiah, hamba Allah sebanyak 500.000 rupiah. Mohon doanya untuk orang tua dan mertua yang sudah meninggal dunia,
Dari hamba Allah sebanyak 200.000 rupiah. Dari hamba Allah sebanyak 500.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Jailani bin Naidi. Dan dari Ibu Armani sebanyak 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Zaini Umar bin Umar, Haji Umar bin Abdul Karim, Haji Abdul Hamid bin Yahya, Hajjah Rodiyah binti Abdul Qadir, Hajjah Fatimah binti Hasan, Hajjah Aisyah binti Muhidi, dan Muhammad Zainuddin bin Zaini. Dan juga ada tambahan dari Bapak Haji Tasnim Misbar sebanyak 500.000 rupiah pahalanya untuk kedua orang tua dan mertuanya serta kakaknya yang telah meninggal dunia. Kemudian dari Ustazah Hajjah Titin Rosida sebanyak 500.000 rupiah pahalanya untuk orang tuanya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Taufik dan ibunya serta mertuanya yang telah meninggal dunia. Kemudian dari Bapak Wa atau Fadullah dari Musholah Darul Khair sebanyak 600.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Tafsir bin Johan, Ibu Aliyah binti Mansur. Dan dari hamba Allah sebanyak 500.000 rupiah. Untuk itu marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan para donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam proses renovasi Mushola Darul Arqam, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezekinya yang halal yang barakah, dipermudah segala urusannya dan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami kemarin menerima mukena sebanyak 3 set dari Ibu Fitri atau Mbak Empi sebanyak 3 set mukena. Jadi total pemasukan sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 berjumlah sebanyak 466.204.000 rupiah. Adapun pengeluaran sampai dengan tanggal kemarin 23 Desember 2021 sebanyak 371.993.000 rupiah. Insyaallah mudah-mudahan di awal Januari ini kita sudah pindah ke belakang karena untuk finishing lantai 1 tinggal beberapa persen lagi, tinggal bagian luar dan bagian tempat wudhu. Mudah-mudahan ini bisa dikejar sehingga di minggu pertama Januari atau kedua kita bisa berpindah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana, ya ma'bud, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khair ma fihi wa khair ma qablahu wa khair ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pengajian Sabtu depan akan diisi oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Khair Yusuf MAG dengan kajian kitab Fawaidul Mukhtar. Ya, sallallahu ala